berjumpa lagi ya pada saat ini. Saya akan menjelaskannya fungsi dan pengaruh ya ketika kita menggunakan baik itu pasta ataupun aroma atau juga esen yang kita sering jumpai ya. Jadi sebelumnya ya teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu antara perbedaan ini adalah pasta, esen, kemudian ada satu lagi adalah aroma. Jadi kita supaya tahu fungsinya. Di sini kan yang saya gunakan saat ini itu adalah ini adalah esen ya teman, esen yang punya rasa atau aroma ya, itu di pisang Ambon seperti itu. Jadi aroma ya. Jadi kalau uh, esen itu kan dia fokusnya ya teman-teman, dia fokusnya di aroma. Kalau pisang Ambon berarti kan aromanya itu kan apa ya, mempengaruhi adonan yang kita buat, yaitu fokus di pisang Ambon. Nah kemudian kalau ini saya menggunakan saat ini ya, saya menggunakan mocha. Biasa juga ketika kita pakai itu adalah kopi mocha, tapi karena memang agak sulit kadang-kadang seperti itu, jadi kita menggunakan mocha. Ini hanya untuk mempengaruhi warna saja, supaya adonan yang kita buat itu terlihat agak pekat ya. Ya sebenarnya kalau teman-teman tidak memberinya pun sebenarnya tidak masalah. Nah ada satu lagi teman-teman yang hampir sama dengan kedua bahan ini, yaitu warna ya. Warna dia biasanya cenderung seperti ini, kecil seperti ini, tapi dia fokusnya itu pada warnanya. Umpamanya teman-teman ingin memberi warna apa ya, merah hijauan seperti itu. Nah jadi itu pewarna ya guys. Jadi kita harus bisa membedakan dulu antara pasta ketika teman-teman membeli pasta. Nah kalau pasta sendiri ya teman-teman, jadi kalau esen tadi dia fokusnya hanya di aroma, kemudian kalau pewarna ya otomatis dia mempengaruhi warna untuk fokus makanan yang kita buat. Kalau pasta dia itu mempunyai 3 unsur ya, selain dia aromanya ada, warnanya juga ada seperti, dan rasa. Jadi terwakili oleh pasta ini seperti itu. Nah biasanya teman-teman ya, kalau saya menggunakan itu sebenarnya kadang kita kan di setiap daerah itu kan berbeda-beda ya teman. Ada yang sulit mencari kan seperti itu. Nah kenapa saya menggunakan pisang Ambon, esen pisang Ambon kan? Sebenarnya kalau saya sendiri tuh sukanya itu menggunakan pasta kopior ya. Jadi bukan esen sebenarnya. Kalau seperti waktu dulu ketika waktu di Jawa seperti itu, di Kalimantan itu kan itu menggunakan pasta ya, bukan esen. Itu kopior ya. Itu hampir sama seperti ini. Nah tetapi kan kopior itu termasuk pasta yang sulit sekali dicari di daerah-daerah tertentu, karena kan setiap produk itu kan teman-teman ya, itu daerah mana yang banyak digunakan, dan disitulah yang pemasaran semakin banyak kan seperti itu. Nah, berbeda dengan kemungkinan di sini saya juga pernah cari beberapa tempat gitu kan, kalau pasta untuk kopior itu kan cenderung hampir seperti santan ya teman, tapi aromanya lebih nyegrak ya Pak, seperti itu. Jadi cocok dia untuk di roti goreng seperti itu ataupun bolak-balik ya. Nah, tapi kan sulit sekali untuk kita jumpai. Kalau di daerah sini esen pisang Ambon itu relatif banyak sekali menggunakannya. Jadi setiap toko bahan kue itu esen yang namanya pisang Ambon itu mudah sekali dicari gitu kan. Berbeda dengan pasta kopior. Jadi hanya untuk pengganti ya teman. Jadi kalau esen tadi ya fokus di pengaruh di aroma adonan seperti itu. Nah kemudian bagaimana kalau umpamanya selain dua ini kan? Nah artinya gini ya teman, saya juga hanya menyarankan gitu kan. Ini yang saya gunakan, dan tidak harus teman-teman tuh menggunakan ini. Bahkan teman-teman saya pun kemarin saya cek waktu di Jogja, sekarang ada yang menggunakan seperti pandan seperti itu. Pandan itu pasta lagi yang digunakan seperti itu. Jadi kan mempengaruhi warna juga. Jadi adonan itu kalau terlalu banyak menggunakan pandan itu biasanya relatif dengan warna hijau ya teman. Nah, dia akan mempengaruhi warna hijau kan seperti itu. Kemudian kalau warna hitam itu kan kadang-kadang alasan seperti ini juga teman.
kenapa dengan kopi mocha seperti itu? Biasanya kan kopi itu fungsinya, kalau kopi itu kan biasa untuk pelarut pelarut aroma yang kurang sedap. Contohnya di ruangan-ruangan tertentu lah, kita kita bahas ke yang lain umpamakan seperti itu. Jadi kalau kopi biasanya, kalau aroma di ruangan-ruangan tertentu kita kasih kopi itu kan biasanya menghilangkan aroma-aroma yang kurang sedap. Nah begitu juga fungsi, kenapa itu harus kopi, kopi mocha biasanya adonan ataupun tepung. Biasa kalau kita ngadon itu ya teman-teman, ada ketika kita ngadon ternyata setelah kita makan roti goreng ataupun sejenisnya itu masih berasa tepung. Nah seperti, ataupun tepung itu, tepung terigu itu kan kadang-kadang tersimpan lama ya di gudang atau di mana gitu kan, itu baunya apek seperti itu. Nah fungsi dari kopi mocha biasanya adalah untuk menghilangkan aroma-aroma yang kurang sedap seperti itu alasnya. Yang kedua adalah memang kita sengaja untuk warna adonan itu sendiri. Kalau adonan tanpa warna tambahan biasanya, ataupun untuk warna pekat ya seperti itu. Kalau di mocha ini kan nanti hitam 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 coklat gitu. Nah itu kan untuk merubah tekstur warna ya, merubah warna seperti itu. Jadi warnanya nanti berubah menjadi agak-agak gelap seperti itu. Nah beda kalau polosan, artinya kalau adonan polos itu kita lihat cakwe ya. Cakwe itu kan adonannya dia relatif lebih putih ya teman-teman, karena itu tidak ada pewarna tambahan kan seperti itu, ataupun aroma warna yang mempengaruhi kepekatannya seperti itu. Nah, jadi itu fungsinya, dan teman-teman tidak harus menggunakan itu. Artinya ini hanya bahan tambahan yang perlu saya sharingkan atau memberitahu ke teman-teman saja seperti itu. Tapi memang kebanyakan ada beberapa subscriber kita kadang-kadang tuh bertanya ya fungsinya untuk apa itu. Salah satunya itu tadi ya teman. Sebelum itu kan kita harus dulu bisa menggunakan. Sebenarnya saya juga tidak menganjurkan untuk menggunakan essence seperti itu, karena essence ini kan sifatnya seperti apa ya? Dia kayak semacam angin itu ya, apa ya? Pokoknya pengaruh di warna itu, di aroma itu sebenarnya kurang terlalu nyegrak gitu ya teman, terlalu mencolok banget. Apalagi kalau kebanyakan memberikan essence ini, dia itu pengaruhnya sangat-sangat kental sendiri untuk aroma ya. Jadi sebenarnya tidak bagus juga seperti itu. Tapi kalau pasta itu memang dia kombinasi ya, artinya dengan 3 unsur ya, unsur tadi aroma, warna, dan rasa, dia tidak terlalu ketara. Dari 3 unsur ini dia setara gitu, kemudian lebih bagus itu menurut saya. Cuma karena ya itu tadi, kalau kita menggunakan pasta-pasta yang lain kita sulit sekali menjumpai, dan sebenarnya tidak masalah kan teman-teman menggunakan pasta durian seperti itu ataupun nangka, dengan aromanya dia dapat kan seperti itu. Yang penting khas dari roti goreng itu sendiri itu bisa teman-teman wakili dari pasta ini tadi. Intinya di pasta lah kalau teman-teman ingin lebih baik kan seperti itu. Itu hanya saran dari saya. Dan aroma itu tidak hanya didapat dari pasta ataupun dari essence ya teman. Itu kan sudah jelas kalau roti itu asal tepung itu baik, tepung itu belum lama. Kadang kalau kendalanya kan tepung terigu yang kita gunakan itu kadang tepung terigu yang sudah lama tersimpan, dia kadang berbau apek seperti itu, ataupun kadang kalau kita beli yang sudah stok lama ada kutu-kutuan seperti itu kan kurang baik kan seperti itu. Nah dengan tambahan-tambahan pasta seperti ini kan bisa menghilangkan itu. Nah terkecuali itu juga kan banyak sekali aroma roti itu ya teman. Artinya bukan hanya dari bahan tambahan, seperti contohnya dari mentega sendiri itu sebenarnya sudah menciptakan suatu khas ya, aroma khas dari roti sendiri, yaitu timbulnya dari mentega yang kita gunakan seperti itu. Dari mungkin bisa juga dari aroma gulanya yang memang tidak ketara ya teman, tetapi itu sangat mempengaruhi. Kemudian dari pengembang sendiri itu sendiri kan untuk khas roti ya seperti itu, yang melekat pada roti goreng yang kita buat. Selain ini ya teman, tapi yang paling menonjol dan ketara ya adalah pasta ataupun aroma ya di essence ini, adanya di essence seperti ini. Nah jadi itu ya teman, sedikit penjelasan saya penambahan aroma ataupun warna yang ada di pasta ini pada roti goreng yang kita gunakan, sehingga teman-teman bisa memahami ya, ini bukan hal yang wajib, hanya bahan tambahan yang mungkin untuk ya semua ada fungsinya ya teman. Dan kalau
apa yang harus digunakan itu kembali lagi teman-teman. Kalau teman-teman cocoknya nanti menggunakan umpamanya pasta santan ya silahkan seperti itu. Jadi nyamannya teman-teman yang mana, ataupun teman-teman ingin menggunakan ya seperti pandan seperti itu dan lain-lain, itu kembali lagi teman-teman. Jadi itu ya sedikit jelasin teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bahas yang lain di sesi dan video-video berikutnya.